Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita, yakni kita akan mengambil faedah-faedah dari tafsir Al-Muyassar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bareng-bareng ya sampai surat Al-Baqarah ayat 132. Insya Allah hari ini, pagi ini kita akan lanjutkan dari ayat 133. Bagi ibu-ibu yang ada mushaf Al-Quran terjemahan ya, bisa dibuka mushafnya ya, atau mungkin bagi yang sedang ada di luar bisa langsung lihat dari layar HP atau gadget masing-masing. Ibu-ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Para ulama ahli tafsir mengatakan di dalam tafsir Al-Muyassar, apakah kalian wahai orang-orang Yahudi hadir saat kematian mendatangi Yakub? Saat itu dia mengumpulkan anak-anaknya dan bertanya kepada mereka, apa yang kalian sembah setelah kematianku? Maka anak-anak Yakub menjawab, kami menyembah Robmu dan Rob leluhurmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Rob yang Esa. Dan kami tunduk dan patuh kepadanya. Nah, ibu-ibu, kita akan ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini merupakan bantahan sekaligus sindiran Allah kepada umat Yahudi yang mengklaim bahwa mereka berada di atas agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Yakub alaihi wassalam. Oleh karena itu Allah berfirman, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, menyindir, membantah mereka. Kenapa kalian bisa ngomong kayak begitu? Emang kalian hadir waktu Nabi Yakub mau meninggal? Nah, gitu. Ya. Lalu yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, wasiat diberikan oleh mayit kepada ahli waris atau selainnya sebelum wafat. Ya. Jadi beda ibu-ibu, ini penting ya. Jadi di dalam syariat kita itu ada warisan, ya. Lalu ada hibah, ada wasiat. Nah, ini penting nih. Ya, wasiat itu ya harus diucapkan ketika menjelang kematian atau sebelum kematian, ya. Begitu, ya. Dan wasiat ini bisa diberikan kepada selain ahli waris. Kalau berupa harta, maka wasiat tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Dan wasiat yang terbaik adalah bukan wasiat harta ibu-ibu, tapi wasiat ketakwaan, wasiat keimanan, ya. Baik. Dan ini ibu-ibu rahimakumullah, kita dianjurkan sekali sebagai misalkan orang tua, ya, atau mungkin kita udah punya cucu gitu, udah ngerasa kita nih sepertinya
mau meninggal, maka kita kumpulkan keluarga kita, ya anak-anak kita, cucu-cucu kita wasiatkan mereka agar mentauhidkan Allah dan berpegang teguh kepada agama Islam sampai mereka meninggal, ya, begitu. Lalu yang ketiga, ibu-ibu yang saya muliakan, wasiat yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberatkan ahli waris atau yang diberi wasiat oleh mayit maka wajib ditunaikan, ya. Jadi kalau misalkan ada mayit, ya dia wasiat dan wasiatnya itu enggak memberatkan ahli waris, tidak bertentangan dengan syariat, ya, maka wajib ditunaikan. Ya, misalkan gini ibu-ibu, ada orang yang mau meninggal, ya, ada orang yang mau meninggal, dia punya harta banyak, ya, taruhlah misalkan 100 juta, misalkan ya Bu ya, ini misalkan saja 100 juta. Ya, lalu dia wasiatkan, ya, misalkan ke ahli warisnya, nak, Bapak mau ini 2 juta, nanti kamu wakafkan ke masjid. Nah, 2 juta, ya Bu-ibu ya, 2 juta. Ya, itu kan tidak lebih dari 1/3, ya. Maka itu wajib dikeluarkan, nggak boleh tidak, ya. Jangan ahli waris itu cuma bilang, oh iya bapak, iya ibu, cuma iya doang. Ternyata setelah dia wafat, ya tidak dilaksanakan. Nah ini namanya khianat, nggak boleh. Ya wasiat itu harus dijalani, harus dipenuhi, ya begitu. Nah kalau misalkan wasiatnya gini, ya ayahnya ibunya misalkan, nah nanti kalau misalkan ibu meninggal tolong dikremasi saja, nah ini nggak boleh, ya nggak boleh kita turutin, ya. Baik. Jangan mengatakan bahwa oh ibu saya wasiatnya meninggal dikremasi, itu ya udah saya turutin aja, ini salah dan itu keliru. Tidak boleh kita tunaikan wasiat si mayit apabila bertentangan dengan syariat. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, yang keempat, wajibnya menjelaskan kepada keturunan terkait silsilah nasab dan menjaga nasab tersebut agar terpeliharanya hubungan silaturahim. Hal ini terbukti anak-anak Nabi Yakub mengenal siapa Ishak, Ismail, dan Ibrahim, ya. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah, di antara usaha yang bisa kita lakukan di zaman modern ini adalah ya kita bisa bikin grup, ya grup-grup keluarga, ya, atau kita bisa buat pohon keluarga. Ya, jadi mungkin ada yang menginisiasi ya dari keluarga besar, lalu dibuatkan satu buku, ya, satu buku, misalkan buku ini ya keluarganya si ini, keluarga anak pertama, keluarga anak kedua, terus ya, terus ada anak-anaknya, ada istri-istrinya, kayak gitu ibu-ibu. Nah ini ada sebagian kaum muslimin di Indonesia, Ustadz Firanda waktu itu hafizahullah pernah cerita, jadi ada satu keluarga besar gitu ibu-ibu, dia buat pohon kayak begitu. Sehingga ketika ada acara keluarga besar itu keluarganya ngumpul semua. Nah disitulah terjalin tali silaturahim. Dan ini apabila kita kerjakan ya untuk ibadah, untuk terwujudnya jalinan tali silaturahim, maka itu akan berpahala insya Allah. Ya, demikian. Baik, berikutnya ibu-ibu, di ayat yang ke-134, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Yang artinya itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan.
dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Para ulama ahli tafsir mengatakan, maksud dari ayat ini itu adalah umat dari orang-orang terdahulu yang telah lewat. Bagi mereka amal perbuatan mereka, dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Kalian tidak ditanya tentang amal perbuatan mereka, dan mereka juga tidak ditanya tentang amal perbuatan kalian. Masing-masing akan dibalas sesuai amal perbuatannya. Seseorang tidak disiksa karena dosa perbuatan orang lain atau karena perbuatan dosa orang lain. Dan seseorang hanya mendapatkan kemanfaatan atau mendapatkan manfaat dari iman dan takwanya. Ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini merupakan sindiran kepada umat Yahudi yang selalu berbangga bahwa mereka keturunan Yakub dan Ibrahim. Ya, mereka itu sangat berbangga sekali, Ibu, ya. Mereka itu kaum pilihan katanya. Ya, kaum khusus, ya. Kenapa? Karena banyak sekali Allah itu menurunkan para nabi dari silsilah keturunan mereka. Ya. Dan disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atas perbuatan mereka ini. Ya. Karena di dalam Islam, ibu-ibu rahimakumullah, nasab itu tidak memberikan jaminan akan selamatnya seseorang dari azab neraka, atau memberikan jaminan bahwa dia berada di atas kebenaran ataupun tidak. Ya, ya, karena ada sebagian orang, ibu-ibu rahimakumullah, itu sangat berlebihan dengan nasab. Ya, mentang-mentang keturunan Nabi, ya, mentang-mentang keturunan Ahlul Bait, ya, seakan-akan surga dan neraka itu sudah mereka kendalikan. Ya. Bahkan tidak sering, ibu-ibu, ya, kita dapati di zaman sosial media seperti ini potongan-potongan video orang-orang atau oknum-oknum yang mengatakan kalau ada keturunan Nabi yang bisa memadamkan api neraka. Ada keturunan Nabi yang bisa membebaskan orang dari azab kubur. Ada keturunan Nabi yang bisa mengislamkan orang-orang kafir yang ada di dalam kubur. Nah, ini, ya, ini hulu berlebihan, ya. Dan ini bisa mengajak orang-orang terjatuh kepada kekufuran. Ya. Dan ini perbuatan mereka itu sama kayak orang-orang Yahudi. Ya. Hanya bisa mengklaim saja. Ya. Mengklaim saja, oh kami keturunan Nabi, kami keturunan Rasul. Ya, maka kami ada spesial. Ya. Kami harus diperlakukan seperti ini, harus begini, harus begitu. Ya. Dan yang anehnya, ibu-ibu yang saya muliakan, itu hanya terjadi di Indonesia saja. Ya, di Indonesia saja. Tidak ada di negara lain orang-orang yang seperti itu dispesialkan. Biasa aja, seperti kaum muslimin pada umumnya. Ya. Memang mulia saja nasabnya begitu. Ya. Taib. Lalu yang kedua, ibu-ibu, pelajarannya atau faedahnya adalah seseorang tidak akan diadab karena dosa orang lain, kecuali dosa tersebut merupakan dosa jariyah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah. Dosa jariyah itu seperti apa sih? Jadi dosa jariyah itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa, lalu dia tampakkan di khalayak ramai, kemudian diikuti oleh orang-orang yang melihat tersebut. Makanya ibu-ibu, di zaman sosial media seperti ini, jangan suka latah. Jangan suka latah. Ada tren baru, kita ikut-ikutan. Biasanya itu kalau lebaranan, ya. Lebaranan, ya, kalau misalkan ada acara lebaran, ada tren kumpul satu keluarga, terus buat
joget-joget begitu, lalu di-share di sosial media. Ya. Lalu ada orang lihat, wah, menarik nih, dicontoh, ya. Lalu dipasang videonya, ada musik-musiknya. Lalu dicontoh oleh orang-orang yang nggak pakai jilbab, ya. Bahkan tariannya atau joget-jogetnya semakin erotis, ya. Na'udzubillah. Nah, itu jadi dosa jariyah, ibu-ibu. Ya, jadi dosa-dosa jariyah, ya. Dan ini berat. Dosa jariyah itu, ibu-ibu rahimakumullah, walaupun pelakunya udah meninggal, itu transfer dosanya masih terus mengalir. Ya. Transfer dosanya itu terus mengalir. Na'udzubillah. Ya. Nah, kalau ada dosa jariyah, ada lawannya, pahala jariyah. Pahala yang terus mengalir kepada si mayit walaupun sudah meninggal. Sampai nanti ditegakkannya hari kiamat. Makanya kita tinggal pilih, ibu-ibu. Mau kita perbanyak dosa jariyah atau pahala jariyah. Contoh misalkan pahala jariyah. Ini contoh saja, ibu-ibu. Ada poster dakwah kebaikan, ada tulisan hadis, ya. Kita tahu ustadznya siapa, kita tahu channelnya, ya, orangnya jelas, ya, bagus kontennya, kita share, kita jadiin status, kita share ke grup atau ke sosmed, ya. Atau ada info kajian, ya, atau ada buku yang bagus, misalkan ibu-ibu beli buku agama gitu bagus, ya, ini buku bagus banget, ya, difoto, ya, dijadikan status gitu, ibu-ibu yang saya muliakan, ya, maka itu bagus sekali, ya, itu bisa kita dapatkan pahala jariyah dari situ. Nah, jadi ibu-ibu, peluang-peluang pahala yang seperti pahala jariyah itu jangan kita sia-siakan, ya. Maka kita gunakan, ya, gawai kita gunakan handphone kita untuk menjadi penebar kebaikan. Ya, jangan berhenti informasi kebaikan itu di HP kita gunakan agar kita dapat pahala jariyah. Nah, kalau misalkan ada konten-konten maksiat yang ada di HP kita, ya kita tahan. Jangan sampai itu keluar dari HP kita. Atau misalkan, ya, ibu-ibu, biasanya kan sekarang kalau di sosmed itu ada, rekomendasi. Ya. Kok yang lewat rekomendasinya jelek-jelek nih? Ya kita blokir aja. Kita unfollow, kita blokir, ya, agar kita tidak lihat lagi konten yang buruk tersebut, ya. Karena kalau misalkan kita melihat konten yang buruk tersebut, ibu-ibu kadang-kadang masuk ke alam bawah sadar, siapapun itu, ya, siapapun itu, ya, ya, mau ustadz kayak mau orang awam kayak biasa. Kalau dia lihat berulang kali, masuk ke alam bawah sadar, ya, begitu. Lalu yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah, kebaikan atau keburukan orang-orang terdahulu hendaknya kita jadikan pelajaran. Ya. Berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kita dengar dari mungkin kisah-kisah orang soleh, ibu-ibu, ya kita contoh. Ataupun keburukan-keburukan dari orang-orang kafir musyrik kita jadikan pelajaran. Misalkan, ya, bangsa atau kaumnya Nabi Lut alaihi salam, yang diadab sedemikian rupa, yang kotaknya itu diangkat ke atas sama malaikat, ya, diangkat ke atas, terus dibalik, ya, dijatuhin ke bumi, lalu ditimpukin dengan batu, dihujani dengan batu. Ya. Ini kan pelajaran yang bisa kita ambil dari keburukan-keburukan suatu kaum. Ya, maka hendaknya kita jadikan setiap kebaikan atau keburukan orang-orang terdahulu itu kita ambil pelajaran. Lalu yang keempat, ini penting ibu-ibu, tidak boleh membicarakan aib-aib orang yang sudah wafat kecuali ada maslahatnya atau disebutkan secara langsung oleh dalil.
ataupun untuk menjelaskan penyimpangan seseorang agar orang-orang setelahnya tidak mengikuti jejak penyimpangannya. Ya, kalau ada orang yang sudah wafat di tengah-tengah kita, ibu-ibu, entah itu keluarga, teman, tetangga, udah tutup rapat aja, ya, tutup rapat. Kalau misalkan Ustadz, kita mau ngambil pelajaran dari kisahnya dia, kalau itu kebaikan tidak masalah. Tapi kalau aib, kita usahakan informasi mengenai pelakunya kita sembunyikan. Misalkan kita ceritakan, dulu ada loh orang yang begini, padahal tetangganya dia, tapi kita nggak sebutin ya siapa orangnya. Ya kita ceritakan untuk jadikan ibrah, untuk dijadikan pelajaran. Ini insya Allah boleh. Nah, kecuali yang disebutkan oleh dalil di dalam Al-Quran, contoh Fir'aun, Abu Lahab, istrinya, ya, Iblis, ya, Qorun, Haman, ya, dan orang-orang musyrik yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, maka ini boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya, ya, begitu ibu-ibu ya. Tapi kalau misalkan tadi orang tua kita, mertua kita, kerabat kita udah meninggal, ya kita ungkit-ungkit aib-aibnya, kita bongkar aibnya, maka ini harus kita hindari. Ya. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, di ayat 135 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Yang artinya, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi dan Nasrani, atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah wahai Muhammad, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Para ulama berkata dalam tafsir Al-Muyassar, orang-orang Yahudi berkata kepada umat Muhammad, ya, masuklah kalian ke dalam agama Yahudi, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Namun kenyataannya ibu-ibu, agama Yahudi itu sifatnya sebenarnya eksklusif, ibu-ibu. Jadi mereka tuh nggak berdakwah, mereka nggak ngajak orang masuk agama Yahudi, nggak ada misionaris Yahudi itu nggak ada, ibu-ibu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang tulen banget, ibu-ibu, yang ekstrim banget, ya, mereka tuh percaya bahwa ya agama Yahudi itu agama keturunan, nggak seperti agama Nasrani atau mungkin Islam yang didakwahkan. Makanya ya Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala pernah menyampaikan dalam kajian tafsir beliau, orang-orang Yahudi kenapa benci banget sama orang Nasrani? Karena orang Nasrani itu menjadikan agama Yahudi sifatnya universal. Orang-orang Nasrani lah yang mengajak orang-orang di luar Yahudi untuk beragama seperti mereka. Makanya mereka tuh sebel sama orang Nasrani. Begitu ibu-ibu ya. Ya. Kemudian orang-orang Nasrani juga berkata kepada mereka, ya yang sama kepada mereka. Maka jawablah mereka, wahai Rasul, tidak, karena hidayah adalah hendaknya kita mengikuti atau kita semua mengikuti agama Ibrahim, yang menjauhi semua agama yang batil kepada agama yang benar. Dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kita ambil faedah dari ayat ini, ibu-ibu. Yang pertama, umat Yahudi dan Nasrani merasa bahwa mereka berada di atas agama yang benar. Oleh karena itu, dengan percaya diri mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, jadi kepada para sahabatnya, ibu-ibu ya, yang ada di zaman itu tentunya, untuk masuk ke agama mereka. Ya. Lalu yang kedua, Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad agar menjawab ajakan mereka, ya, agar menjawab ajakan mereka dengan jawaban yang sangat telak untuk keduanya, yaitu katakanlah wahai Muhammad, tidak, titik, ya, nggak usah, ya,
Ya, harus tegas dalam beragama itu, dalam berakidah itu harus tegas. Tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Ya. Jadi ibu-ibu dengan klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa mereka itu menisbatkan kepada Abraham, mereka kan nyebutnya kan Abraham ibu-ibu ya. Ya kalau kita nyebutnya Ibrahim gitu ya. Seakan-akan itu agama yang mereka klaim itu adalah agamanya Nabi Ibrahim juga, yang mana mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Yahudi, ibu-ibu, mereka menganggap Nabi Uzair adalah anak Allah, atau mereka mengangkat Nabi Uzair sebagai anak Allah. Sedangkan umat Nasrani mengangkat Nabi Isa sebagai putranya Allah. Nah, begitu. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak. Tapi kedua umat ini menisbatkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim. Ya, makanya diantaranya Ibu Rahimakumullah, ayat ini itu seperti atau seakan-akan Allah itu ingin membersihkan nama Nabi Ibrahim alaihi salam dari kesyirikan. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang saya muliakan, agama yang hanif adalah agama yang jauh dari kesyirikan dan condong kepada tauhid, ya. Makanya di antara para ulama itu mengatakan agamanya Nabi Ibrahim itu ya adalah agama yang hanif, hanifiyah. Nah, apa hanifiyah itu? Ya ini, ya, agama yang jauh dari kesyirikan dan condong kepada tauhid, ya. Yang tidak lain adalah ibu-ibu rahimakumullah agama Islam itu sendiri, ya. Jadi Ustadz, kalau agama Islam sekarang adalah agama yang hanif, itu benar? Iya, benar. Ya, ya, agama Islam yang hakiki itu ibu-ibu rahimakumullah yang murni adalah agama yang jauh dari kesyirikan, ya, baik secara akidah maupun ibadah, ya, dari ya kesyirikan dan condong kepada tauhid. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, ya, bersyukurlah kalau misalkan ibu-ibu itu udah kenal pengajian yang mengajak kepada tauhid, yang mengingatkan daripada kesyirikan dan segala dan semisalnya, ya, begitu. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, di ayat 136 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ." Yang artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ibu-ibu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada Allah yang Esa, yang berhak untuk disembah. Kami juga beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada kami sebagai wahyu, melalui Nabi dan Rasulnya Muhammad. Kami juga beriman kepada suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada Ibrahim dan kedua anaknya, yaitu Ismail dan Ishak, kepada Yakub dan Asbat. Nah, Asbat ini adalah ya para nabi dari anak keturunan Yakub yang berasal dari kabilah-kabilah Bani Israel yang berjumlah 12. Kami juga beriman kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, yaitu Taurat dan Injil.
Kami juga beriman kepada apa yang diberikan kepada para nabi seluruhnya berupa wahyu dari Rabb mereka. Kami tidak membedakan di antara mereka dalam perkara iman, dan kami tunduk kepada Allah dengan menaatinya dan beribadah kepadanya. Nah, ibu-ibu, faedah yang pertama dari ayat ini, beriman kepada para nabi dan rasul serta kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka merupakan rukun iman yang wajib diyakini. Barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun iman tersebut, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Ya. Lalu yang kedua, suhuf-suhuf, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk dan hidayah untuk para hamba-hambanya. Ya, nah, ibu-ibu rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan Allah itu mengutus 124.000 nabi dan sekitar 313 atau 315 orang rasul, sekitar 300-an rasul, ya. Dan mereka itu semuanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak boleh kita itu mengingkari salah satu dari mereka, nggak boleh. Kita wajib beriman kepada mereka. Namun dari 124.000 nabi yang Allah utus dan 300-an rasul, ya, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita kenal itu hanya 25 nabi saja. Ya. Begitu. Kalau misalkan ada orang Islam nggak hafal nama-nama 25 nabi, ya itu kurang baik ya ibu-ibu ya. Maka wajib bagi kita ya mengajarkan anak-anak kita ya 25 para nabi dan rasul tentunya. Ya. Dan mereka semuanya mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Maksudnya melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Karena beliau alaihi salam merupakan malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk pada ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Yang artinya, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan mencukupkan engkau, wahai Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ibu-ibu, bila orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan selain mereka beriman pula kepada apa yang kalian imani dan beriman pula kepada apa yang dibawa oleh Muhammad, ya Rasul Muhammad, maka mereka telah mendapat hidayah kepada kebenaran. Namun, bila mereka berpaling, maka mereka terjatuh ke dalam khilaf atau perselisihan yang keras, pertentangan yang keras. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkanmu, wahai Rasul, dari keburukan mereka, yakni dari permusuhan mereka, dari makar mereka, dan menolongmu atas mereka. Dia maha mendengar perkataanmu dan maha mengetahui keadaanmu. Nah, ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan musyrikin adalah musuh yang nyata, yang sangat sengit lagi keras permusuhannya. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Ya, jadi mereka itu walaupun misalkan gini ibu-ibu ya,
di satu perkumpulan lah gitu, ya. Ada agama ini, ada agama Yahudi, agama Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu, ada Islam gitu. Walaupun seakan-akan duduk bareng ya, ngurus mungkin ada permasalahan yang harus dibahas. Tapi karena perbedaan agama inilah yang membuat mereka itu ada gap, ya, ada gap. Dan itu memang udah sunatullah ibu-ibu ya, udah sunatullah, ya. Cuma sekarang ini sama orang-orang liberal, ya. Dan yang anehnya liberal itu hanya ada di Islam saja. Ingin di di pluralisme. Maksudnya tuh udahlah semua agama sama, ya. Nah, yang anehnya kan tadi orang-orang liberal itu hanya ada di Islam, di Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu tuh nggak ada. Mereka orang-orang liberal nggak ada. Ya, begitu. Nah, ini umat Islam yang dipaksa oleh orang-orang liberal untuk seperti agama-agama yang lain, ya. Bahkan mengklaim bahwa agama yang lain itu bisa masuk surga. Bahkan terakhir ibu-ibu ada tokoh liberal yang beraliran liberal ya mengatakan kalau misalkan Thomas Alva Edison ya gitu ibu-ibu ya, dia nggak masuk surga, kasihan dong. Thomas Alva Edison itu kan yang diklaim menemukan lampu ya Bu ya. Dengan sebab penemuan Thomas Alva Edison tuh lihat gimana Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu terang. Kalau dia dengan akal orang liberal ini ya, dia bilang, kalau dia nggak masuk surga kasihan dong. Ya. Kan dia juga dapat ininya, dapat dengan penemuan dia, orang-orang Islam itu kan mendapatkan manfaat. Begitu. Kasihan banget Thomas Alva Edison tuh, dia nggak masuk surga. Nah, ini klaimnya orang liberal. Makanya orang-orang liberal tuh sangat, ibu-ibu rahimakumullah, sangat meresahkan bagi umat Islam. Ya. Mereka cuma ada di dalam agama Islam, tidak ada orang liberal Nasrani itu nggak ada, ibu. Orang liberal Yahudi nggak ada, liberal Hindu, Buddha tuh nggak ada. Ya, begitu. Ya, ingin memudarkan apa yang ada, yang udah jadi sunatullah, yaitu permusuhan yang sangat sengit. Ya. Lalu yang kedua, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan musyrikin menyangka bahwa mereka berada di atas hidayah dan petunjuk Tuhan semesta alam. Sehingga mereka menyangka bahwa apa yang mereka yakini merupakan sebuah kebenaran yang harus dipertahankan dan didakwahi. Ya memang seperti itu ibu-ibu ya. Kalau ada orang menyangka dia berada di atas kebenaran, pasti dia akan bertukar informasi, memberikan informasi kepada orang lain, ya. Dan mengajak orang lain untuk menjadi sepertinya, begitu. Lalu yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar, maka akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah dari segala makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi ada syaratnya ibu-ibu rahimakumullah. Ya kalau kita ingin ditolong oleh Allah dari makar orang-orang kafir, dari perbuatan buruk orang-orang kafir, maka kita harus mentauhidkan Allah, mengamalkan syariatnya sesuai dengan apa yang Dia perintahkan, bertakwa kepada Allah, ya, menjauhi apa-apa yang Dia larang. Ya intinya mengamalkan Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Ini ada pelajaran besar ibu-ibu dari kisah perang Uhud, ya. Kisah perang Uhud. Ya, di perang Uhud ibu-ibu rahimakumullah, kaum muslimin itu kalah. Salah satu faktornya ada orang-orang munafik yang berkhianat. Tapi yang menjadi sorotan paling tebal ya ibu-ibu adalah turunnya atau tidak taatnya para sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk berdiri di suatu bukit
untuk memanahi pasukan-pasukan berkudanya orang-orang kafir Quraisy, ya musyrikin Quraisy. Rasulullah udah bilang, mau kita kalah, mau kita bangkainya sudah dimakanin sama burung-burung, kalian tetap di sini, jangan turun. Ya, sekitaran 70-an orang lah gitu ibu-ibu ya, bertugas untuk memanah. Tapi mereka melihat ketika di awal peperangan kaum muslimin itu bisa memukul mundur pasukan kafir Quraisy, ya, maka mereka melihat dari jauh, wah kita menang. Dan mereka terperdaya dengan ghanimah, harta rampasan perang, ada pedang, ada tameng, ya, ada macam-macam, pokoknya harta rampasan perang. Mereka tergiur mau ngambilin harta rampasan perang tersebut. Padahal Rasulullah udah bilang jangan tuh turun apapun keadaannya. Lalu kebanyakan dari mereka itu turun. Kemudian pasukan Khalid bin Walid, waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam ibu-ibu. Dia melihat celah tersebut, akhirnya menusuk pasukan Rasulullah, pasukan kaum muslimin dari belakang. Jadi posisi Rasulullah ada di tengah, di depan ada pasukan Abu Jahal, maaf Abu Lahab, pasukannya Abu Sufyan, di belakangnya ada pasukan Khalid bin Walid yang kedua-duanya belum masuk Islam. Lalu udah terjadilah apa yang terjadi. Nah, itulah ibu-ibu. Jadi kalau misalkan kita ingin senantiasa ditolong ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkan tauhid, menjauhi syirik, mengamalkan sunnah, menjauhi bid'ah. Ini kuncinya. Ya. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang saya muliakan, ketika mendapatkan permusuhan dan gangguan dari orang-orang kafir, maka wajib atas orang-orang beriman untuk berdoa dan meminta pertolongan dari Allah, serta tidak mengandalkan diri sendiri untuk menghadapi permusuhan dan gangguan tersebut. Ya misalkan ibu-ibu, ya terjadilah apa yang tidak kita inginkan, misalkan ya, seperti kejadian di Suriah, ya di Timur Tengah lah ya, atau di Palestina, ya mereka diganggu, mereka dizalimi. Alhamdulillah Suriah sekarang sudah merdeka, tinggal saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina yang masih dijajah. Apabila kondisi seperti itu, maka kita jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan darinya. Walaupun misalkan ibu-ibu rahimakumullah ya, misalkan saja seluruh negara-negara Islam memiliki senjata yang bagus, senjata yang modern, yang bisa mengalahkan orang-orang kafir dalam peperangan. Tetap kita tidak boleh bergantung atau bertawakal kepada senjata-senjata canggih tersebut. Kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betapa banyak ibu-ibu rahimakumullah kisah-kisah ya di negara Palestina di Gaza itu, ya roket-roket yang udah jatuh ke tanah itu nggak meledak. Ya. Mungkin itu salah satu sebab doa-doa kaum muslimin ya yang meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang dijajah, dizalimi oleh orang kafir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengalahkan musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, berikutnya kita masuk ayat 138. Insyaallah ayat 138 sampai ayat-ayat berikutnya kita akan sebutkan faedahnya. Ya, di ayat 138 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun." Yang artinya, peganglah sibghah Allah. Sibghah itu celupan ya, Bu. Agama Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya lah kami menyembah. Para ulama ahli tafsir mengatakan
Berpeganglah kepada agama Allah di mana Dia telah memfitrahkan kalian di atasnya. Agama Islam, agama Allah adalah agama fitrah, ibu-ibu. Ya. Tiada yang lebih baik daripada fitrah Allah di mana Dia telah memfitrahkan manusia di atasnya. Maka peganglah ia dan katakanlah, kami tunduk dan patuh. Kami ini Islam. Kami ini Muslim. Kami berserah diri kepada Allah, kepada Rabb kami dengan mengikuti agama Ibrahim. Ya, kita ambil faedah ibu-ibu. Yang pertama, Islam adalah agama fitrah yang bisa diterima dengan logika sederhana. Ya, begitu banyak orang-orang mu'allaf ibu-ibu ya, ketika mereka mendapatkan taufik dan hidayah, itu kalau ditanya, kenapa kok kamu bisa masuk Islam? Sederhana ibu-ibu, mereka tuh jawabannya sederhana. Bahkan di Jerman, ibu-ibu rahimakumullah, bahkan di Jerman, ya, itu ada ibu-ibu tukang laundry masuk Islam gara-gara dia itu kalau nyuci pakaian dalam, maksudnya mohon maaf, pakaian ya, mungkin secara umum begitu, celana ya, secara umum itu celana orang-orang mahasiswa yang Islam itu nggak sebau celananya orang-orang non-Muslim. Itu dia akhirnya masuk Islam, ibu-ibu. Kok ketika dia nyuci, ya, dia mendapati kok baunya nggak sebau celananya orang-orang non-Muslim. Ya, wah berarti orang-orang Islam itu bersih-bersih. Ya, dia cari tahulah kenapa tuh. Ya, akhirnya dia masuk Islam. Bayangkan ibu-ibu. Masuk Islam gara-gara apa? Ya, cuma membandingkan keadaan celana dari masing-masing kubu. Ya, begitu. Ya, bahkan juga orang-orang terkenal pun demikian ketika masuk Islam. Kenapa kok kamu pilih agama Islam? Ya, karena logis aja gitu. Agama yang sangat logis. Ya, berbeda dengan agama saya yang dahulu. Begini-begini nggak bisa saya cerna. Ya, begitu ibu-ibu rahimakumullah. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah yang sudah kita dapati sekarang, ya kita udah beragama Islam, maka kita syukuri. Itu nikmat yang sangat besar. Kemudian yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas berkata, orang Nasrani itu apabila ada di antara mereka yang melahirkan anak, mereka menikah, melahirkan anak, maka mereka mendatanginya selama 7 hari. Mereka mencelupkan bayi mereka menggunakan air khusus atau al-ma'mudi, atau istilahnya pembaptisan ibu-ibu ya, yang digunakan untuk mensucikan bayi tersebut. Mereka berkata, ini suci, ini tempat khitan. Maksudnya itu adalah ritual pembaptisan itu adalah ritual penyucian gitu ibu-ibu. Makanya kalau ada orang murtad ya, entah dari agama apapun masuk ke Nasrani, ya setahu saya tuh Katolik ya ibu-ibu ya, setahu saya yang mengamalkan ini, dia harus dibaptis. Dibaptisnya itu ya dicelup di dalam kolam. Jadi ada kolam, tempat air gitu, dibacain doa-doa oleh pasturnya, lalu dicelupin. Makanya disebutnya sibghoh. Nah, ya, itu. Apabila mereka telah melakukannya, maka bayi itu akan benar-benar dianggap sudah menjadi Nasrani. Sehingga Allah menurunkan ayat ini. Dan ini saya nukil dari tafsir Al-Wajiz, buah karya dari Al-Ustadz Profesor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Jadi maksudnya ibu-ibu, proses pembaptisan itu sudah ada dari zaman dahulu. Ya. Oleh karena itu Allah menyinggung ya, manakah yang lebih baik ya, pembaptisan mereka atau agama mereka atau agama Islam, ya ini agama yang fitrah begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, mungkin untuk hari ini kita cukupkan karena sudah pukul 11. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari ayat-ayat Allah dan juga tafsirnya dan faedah-faedahnya bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Dan yang terpenting, ibu-ibu rahimakumullah, apa yang sudah kita pelajari itu kita amalkan, ya. Kita tutup ibu-ibu majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.